Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristenku Inspiratif. Dan kali ini kita kembali bersama Bapak Pendeta Dotoni, di mana Pak Dotoni marah dan kesal dengan satu wanita ini yang mendoakan atau mengutuk dan bisa menyumpahkan Bapak Prabowo Subianto, calon capres nomor 2 yang buruk. Bisa dibilang menyumpahkan atau berkata bahwa Pak Prabowo ini tidak lama, cuman bertahan 2 tahun, yang bisa dibilang sama dengan meninggal ya, tidak lama hidupnya. Dan ini dia perkataan Pak Dotoni. Mungkin langsung saja kita ke pembicaraannya. Mari kita simak videonya. Lama sekali Abraham. Connecting sinyal Pak, sinyal. Kita doa ya Abraham. Siap. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan menjadi kehendak-Mu. Bebaskan kami dari yang jahat, bebas kegelapan, dalam nama Yesus dimuliakan. Amin. Amin. Gimana Abraham? Saya ada di mobil ini. Lagi dari mana? Dari mana Pak Daud? Di Jakarta. Di Jakarta. Di mana Abraham? Dalam rangka apa Pak? Haleluya, ke Jakarta. Pelayanan sama ketemu teman. Ada info apa Pak Daud? Ini tenang aja. Nggak usah takut demo. Tetap aman Indonesia. Amin. Aman Indonesia. Amin. Amin. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap pelihara, Abraham. Tetap pelihara Pak ya. Nggak usah takut, nggak usah bingung. Amin. Dan saya beritahu semua supaya terus berkebun, dan sekarang yang belum berkebun, Kebun ya Pak. karena harga-harga akan naik. Terutama beras naik Pak. Iya, berkebun, semua nanam sayur, bayam, tomat, kangkung, semua gunakan lahan yang ada. Kalau enggak pakai polybag. Karena kondisi seperti ini, tentang iklim, tentang ketahanan pangan ini, tentang krisis pangan, itu masih sampai tahun 2035. 35. Wow, 2035 ya Pak. Makanya seluruh jemaat, umat, masyarakat harus semua berkebun. Harus berkebun ya Pak. Apa Abraham? Harus berkebun. Karena masih yang daerah Kalimantan berkebun. Karena apa? Kondisi seperti ini masih sampai 2035, terutama masalah pangan. Ya. Masalah pangan, masalah apa? Masalah pangan Pak. Masalah pangan. Jadi harus berkebun. Iya. Iya. Di rumah-rumah punya polybag. Minimal polybag. Minimal nanam cabai. Pak Daud boleh nanti video untuk kebun Pak Daud ya, biar kita lihat ya. Boleh. Santai aja. Mau tak tunjukin foto? Enggak bisa ya, enggak ada nomor telepon Abraham ya. Foto saya panen durian musangking. Udah panen Pak? Sudah. Haleluya. Rasanya sama dengan yang di Malaysia. Wah, persis ya. Sama. Pokoknya semua belajar apa? Berkebun. Gimana Abraham? Betul Pak, berkebun dulu. Karena kondisi seperti ini, tentang pangan masih 2035, perubahan iklim, krisis pangan itu akan terjadi sampai 2035. Berarti sekarang yang punya lahan
berkebun ya Pak. Yang ndak punya lahan polybag. Polybag. Ya, puji Tuhan. Buat Bapak Ibu Saudara yang punya lahan dan mungkin sedang nunggu pekerjaan atau mending berkebun ya Pak Daud ya. Iya, betul. Berkebun. Oke. Untuk selanjutnya nih bagaimana Pak? Kalau ini yang jelas, bila presidennya itu adalah Prabowo Subianto, Pak Prabowo, 2025 keamanan pasti terjamin. di nomor satu kan. Kedua, resesi ekonominya bisa terkendali. Yes. Ramalan nih bagaimana Pak? Banyak ramal cuma 2 tahun, 3 tahun, bagaimana Pak? Ini pengalaman ya. Ini ya, biasanya yang berharap orang mati malah tidak mati-mati. Tapi yang takut mati duluan. Gimana Abraham? Abraham? Ini tiba-tiba sinyal Pak Abraham kurang bagus nih Pak Daud, tiba-tiba keluar Zoom. Ini saya Bakti Pak Daud. Bakti, jadi ini pengalaman saya di lapangan. Kalau orang mengharapkan seseorang mati, justru susah matinya, malah tidak mati-mati, malah tambah sehat, malah tambah ketawa. Ngerti Bakti? Oh iya Pak Daud. Tetapi ya kayak diprediksinya umur panjang, hati-hati, kadang malah justru cepat mati. Berarti kebalikannya Pak Daud ya. Jadi tidak usah mikir ke 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Umur itu yang tahu Tuhan. Yes. Umur itu yang tahu apa? Tuhan Pak Daud. Tidak usah takut, tidak usah gentar. Waktu dan hidup kita Tuhan yang ngatur semuanya. Betul? Betul Pak Daud. Jadi kan sekarang baru ribut, nanti presidennya gimana? 2 tahun, 3 tahun. Justru saya beritahu, malah justru umurnya tambah panjang. Malah digituin tambah panjangnya Pak. Kenapa? Hidup itu yang ngatur Tuhan. Gimana menurut Bakti? Iya betul, setuju Pak Daud. Hidup itu di tangan Tuhan. Umur hanya Tuhan yang menentukan. Iya, malah justru nanti Pak Presiden Prabowo saya doain supaya umurnya panjang. Amin. 2 kali Pak. Hah? 2 kali. Ya kita doain aja Pak Prabowo umurnya panjang. Ya. Sebagai warga negara yang baik harus mendoakan pemimpin Pak ya. Iya, mendoakan supaya umur panjang. Ya. Jangan mendoakan yang jelek. Betul. Nah, ingat ya, ada orang yang takut mati waktu zaman corona. Oh, waktu itu saya masih ingat, di mobil aja pakai antivirus warna biru. Bus! Langsung virusnya corona mati mendadak kan gitu. Nah, setelah itu dia mau tanda tangan aja itu pakai sapu tangan, pakai sarung tangan, langsung akul, oh bus, langsung coronanya mati mendadak gitu. Dia sangat setir sekali. Orang mau ketemu dia 3 meter pakai masker. Kenapa? Corona mabus gitu. Alkohol, semua steril semua. Tapi apa yang terjadi? Dia takut mati. Dia kena corona, sekali kena mati.
Justru saya yang keluyuran kemana-mana, yang dikira mati sampai sekarang nggak mati-mati. Mati-mati. Haleluya. Artinya hidup dan mati di tangan Tuhan. Haleluya. Betul Pak. bukan mengharapkan Pak Prabowo mati itu salah. Tidak boleh. Pak Prabowo saya doain supaya umur panjang, Yang sehat. sehat. Iya. Doa itu yang baik, bukan yang jelek. Iya. Tapi ini katanya kepemimpinannya Pak. Kepemimpinannya mungkin Tenang aja. Apalagi ada dokter Terawan yang sampingnya dia. yes. Selesai. Karena pangkat letnan kolonel waktu mau ke Cikias untuk kondisi kesehatan presiden ngecek, saya kan yang bagian sterilnya, yang ngecek screeningnya saya. Pak Daud ya. Ya waktu dokter Terawan masih pangkat apa waktu itu ya, letkol ya, letnan kolonel ya. Ngecek apanya Pak Daud? Untuk ngecek kesehatan presiden kan harus presiden dan ibu presiden kan harus saya screening. Pak Daud screening ya, aman ya. Waktu itu saya screening dokter Terawan. Jadi hanya dokter Terawan tuh pernah saya screening sebelum menghadap presiden. Screening Pak Daud ya. Itu. Oke Abraham, ini saya masih ada pertemuan ini. Nanti Abraham lanjutkan ya. Oke. Satu orang Pak. Pak, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan konten yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan yang terkasih, terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.